Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara sholat Idul Fitri jika dilakukan di rumah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Idul Fitri disunahkan dilakukan dengan berjamaah di masjid atau di lapangan. Terus kemudian pertanyaannya, bagaimana jika ada sesuatu yang bahaya seperti adanya wabah COVID-19? Apakah boleh sholat Idul Fitri dilakukan di rumah? Dan ketika umpamanya boleh, apakah kemudian ada perbedaan pelaksanaan ketika dilakukan di masjid dengan dilakukan di rumah? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jika ada sesuatu yang membahayakan apakah boleh sholat Idul Fitri dilakukan di rumah, maka jawabannya boleh. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2, maka akan kami sajikan dalam video ini. Sebelum kita membahas bagaimana caranya, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa ada 3 kategori orang yang melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Kategori pertama yaitu apabila di rumah atau di tempat yang dijadikan sebagai pelaksanaan sholat Idul Fitri tadi terdiri dari 4 orang atau lebih, dan di antara 4 orang atau lebih tadi ada yang mampu berkhutbah. Ini berarti masuk dalam kategori pertama. Jadi 4 orang atau lebih, minimal 4, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Sedangkan untuk kategori kedua yaitu apabila di rumah atau tempat tersebut hanya ada 1 orang, atau hanya ada 2 orang, atau hanya ada 3 orang. Jadi dalam kategori kedua ini apabila hanya 1, 2 atau 3 masuk dalam kategori 2. Di mana kategori kedua ini berarti hanya ada 1 sampai 3 orang. Di sini dalam kategori kedua ini tidak dipertimbangkan apakah antara 1 sampai 3 orang tadi bisa berkhutbah atau tidak. Pokoknya kalau 1 sampai 3 orang berarti masuk dalam kategori kedua. Sedangkan untuk kategori ketiga yaitu apabila di rumah atau tempat yang dijadikan sebagai pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut itu terdiri dari 4 orang atau lebih, tetapi di antara 4 orang atau lebih tersebut tidak ada yang berkemampuan untuk berkhutbah atau tidak ada yang berani untuk berkhutbah. Maka ini masuk dalam kategori ketiga. Ketiga kategori ini memiliki konsekuensi terutama berkaitan dengan apakah kemudian setelah sholat itu melakukan khutbah apa tidak. Karena sebenarnya sholat Idul Fitri itu satu paket dengan khutbah, jadi setelah sholat Idul Fitri langsung khutbah. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka apabila masuk dalam kategori 1 yaitu 4 orang atau lebih dan ada yang mampu untuk berkhutbah, maka yang dilakukan adalah mereka melakukan sholat jamaah dan kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Sedangkan apabila masuk dalam kategori kedua yaitu hanya ada 1 sampai 3 orang, maka yang dilakukan adalah mereka sholat sendiri atau boleh berjamaah tanpa ada khutbah. Kalau 1 orang pasti sholat sendiri, tapi kalau 2 dan 3 boleh berjamaah tanpa khutbah. Kenapa di sini dikatakan boleh berjamaah tanpa khutbah? Karena kurang dari 4, dan 4 itu adalah adadun yazidu ala aqolil jam'i, jumlah yang lebih dari batas minimal jamaah. Sedangkan apabila masuk dalam kategori 3 yaitu apabila ada 4 orang atau lebih tetapi tidak ada yang berkemampuan untuk berkhutbah, maka yang dilakukan adalah boleh sholat berjamaah tanpa ada khutbah. Terus bagaimana tata cara sholat Idul Fitri? Tata cara sholat Idul Fitri yang perlu diketahui yang pertama adalah sebelum sholat disunahkan memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Ini tidak ada perbedaan apakah di rumah ataupun di masjid. Pokoknya sebelum sholat Idul Fitri memang disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Kemudian jika sholat berjamaah, sholat dimulai dengan menyeru as-sholata jami'ah. Mari sholat berjamaah tanpa ada adzan atau iqomah yang mendahului. Jadi untuk melakukan sholat Idul Fitri tidak usah adzan atau iqomah terlebih dahulu. Kemudian
Selanjutnya untuk memulai sholat Idul Fitri ini dimulai dengan niat sholat Idul Fitri yang jika dilafalkan berbunyi usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jika jadi makmum, usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala jika menjadi imam. Aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Tetapi jika sholatnya sendirian, maka niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi Ta'ala. Aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Terus kemudian setelah berniat, kemudian membaca takbiratul ihram Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Niat tadi pada nomor 3 tadi boleh dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram atau sebelumnya. Setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, atau Allahumma ba'id baini, monggo sebagaimana biasanya memakai yang mana. Setelah doa iftitah baru kemudian membaca takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar disertai dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar sebanyak 7 kali, dan diantara takbir-takbir tersebut disunahkan membaca subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu, setelah membaca takbir 7 kali, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah yang pendek dari Al-Quran. Surah ini boleh surah Al-Ikhlas atau surah Al-Kautsar dan lain sebagainya. Setelah selesai membaca surah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, dan kemudian berdiri untuk memasuki rakaat kedua dengan takbir berdiri Allahu Akbar sebagaimana ketika kita sholat dari rakaat 1 menuju rakaat kedua. Setelah berdiri, sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali. Kalau tadi pada rakaat pertama 7 kali, pada rakaat kedua ini 5 kali sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Untuk takbir berdiri tadi tidak dihitung 5 ini. Jadi setelah berdiri baru kemudian membaca takbir 5 kali. Nah, di antara 5 takbir ini disunahkan membaca subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai membaca takbir 5 kali, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah yang pendek dari Al-Quran. Surah ini bebas, monggo, boleh Al-Ikhlas, boleh Al-Kautsar, Al-Asr dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah selesai membaca surah ini, kemudian dilanjutkan dengan rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat akhir sampai kemudian salam. Ketika sudah salam, ini berarti sholat Idul Fitri sudah selesai sholatnya. Bagi yang tadi ada khutbahnya, maka atau yang berjamaah dengan ada khutbahnya atau kategori pertama, maka setelah sholat disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Jadi kalau ada yang khutbah harus didengarkan, jangan ngomong sendiri. Terus kemudian yang perlu diketahui, jika sholat id ini dilakukan secara berjamaah, bacaan sholat seperti bacaan Fatihah atau bacaan surat Al-Quran ini dibaca dengan jahar atau keras. Sedangkan jika sholatnya sendirian, bacaan sholat tersebut dibaca dengan sir atau pelan. Terus bagaimana tata cara khutbah Idul Fitri? Yang perlu diketahui bahwa khutbah id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Kemudian
khutbah Id ini dilaksanakan dengan 2 khutbah, di mana khotib harus berdiri di khutbah tersebut dan di antara 2 khutbahnya kemudian dipisahkan dengan duduk sejenak. Jadi khotib tidak boleh sambil duduk ya, sambil duduk ketika khutbah tidak boleh, tetapi berdiri terus kemudian ketika khutbah pertama selesai baru kemudian duduk sejenak, kemudian berdiri lagi untuk khutbah kedua. Terus apa yang dilakukan dalam khutbah pertama? Dalam khutbah pertama yang dilakukan adalah yang pertama, membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Setelah membaca takbir 9 kali, kemudian memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. Setelah memuji Allah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, antara lain membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah membaca sholawat ini, kemudian berwasiat tentang takwa. Ini wasiatnya umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kalau tidak bisa, kemudian bisa berbahasa Indonesia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita menambah ketakwaan kita kepada Allah. Ini sudah termasuk dalam berwasiat tentang takwa. Setelah itu, dalam khutbah pertama ini membaca ayat Al-Quran. Boleh membaca yang paling gampang, umpamanya membaca surat Al-Ikhlas, boleh. Membaca surat Al-Asr juga boleh, dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian duduk, berarti khutbah pertama selesai, duduk sejenak, baru kemudian berdiri lagi untuk melakukan khutbah kedua. Dalam khutbah kedua ini yang dilakukan adalah yang pertama, membaca takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah 7 kali kemudian memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi, antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah membaca sholawat kepada Nabi, kemudian berwasiat lagi tentang takwa. Ittaqullah, 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 ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Nah, ini kalau berbahasa Arab. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini mari kita menambah ketakwaan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya berwasiat untuk menambah takwa kepada Allah. Terus kemudian setelah itu yang terakhir adalah pada khutbah kedua ini, yang terakhir adalah mendoakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim dan muslimat, orang mukmin dan orang mukminat. Ya Allah, kasihilah mereka. Nah, umpamanya seperti itu. Setelah doa terhadap kaum muslimin ini, berarti khutbah kedua selesai dan rangkaian sholat Idul Fitri telah selesai. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.